Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian beserta keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat dan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran online kita, yaitu dengan mata pelajaran matematika kelas 9. Saya harap anak-anak di rumah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini agar nanti dapat memahami pembelajaran dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah agar apa yang akan kita pelajari nanti dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang materi bab 1 yang membahas perpangkatan dan bentuk akar. Akan tetapi pada video kali ini kita akan berfokus kepada penjelasan tentang materi bentuk akar, karena materi tentang perpangkatan sudah kalian pelajari pada video yang sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yaitu 1. Menjelaskan bilangan kuadrat dan akar kuadrat. 2. Menjelaskan bentuk-bentuk akar. Dan 3. Menjelaskan tentang penyederhanaan bentuk akar. Sebelum kita membahas tentang materi bentuk akar, ada baiknya kita mengingat kembali tentang apa itu bilangan kuadrat dan akar kuadrat, karena bentuk akar dengan bilangan kuadrat dan akar kuadrat saling berhubungan. Kita mulai pembelajaran kita dengan membahas tentang bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat ini sudah pernah kalian pelajari pada saat kalian sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Sehingga pada kesempatan ini saya hanya akan menjelaskan sedikit saja tentang bilangan kuadrat. Menurut definisinya atau maknanya, bilangan kuadrat adalah bilangan yang merupakan hasil perkalian dari suatu bilangan bulat dengan bilangan itu sendiri. Atau dengan kata lain, bilangan kuadrat adalah hasil dari perpangkatan 2. Untuk lebih memahami tentang apa itu bilangan kuadrat dan bagaimana cara mendapatkan bilangan kuadrat, kalian bisa memperhatikan contoh-contoh yang ada di bawah ini. Pada contoh-contoh tersebut, yang dimaksud dengan bilangan kuadrat adalah 4, 16, 36, dan 81. Sebab bilangan-bilangan tersebut adalah hasil dari perpangkatan 2 suatu bilangan. Di samping contoh-contoh tersebut sudah saya tampilkan contoh-contoh bilangan kuadrat dari 1 sampai dengan 100. Paling tidak bilangan-bilangan kuadrat ini yang kalian hafalkan agar bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan bentuk akar.
Sekarang kita beralih ke contoh-contoh dari akar kuadrat atau akar pangkat 2. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi bahwa akar kuadrat dan bilangan kuadrat saling berhubungan. Contohnya seperti berikut ini. Pada contoh sebelumnya kita sudah tahu bahwa 2 pangkat 2 sama dengan 4, 4 pangkat 2 sama dengan 16, 6 pangkat 2 sama dengan 36, dan 9 pangkat 2 sama dengan 81. Sekarang kita perhatikan lagi contoh nomor 1. Di situ tertulis 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sehingga dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa akar 4 sama dengan 2. Untuk contoh nomor 2, di situ tertulis 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat sama dengan 16. Sehingga diperoleh akar kuadrat dari 16 sama dengan 4. Demikian juga kalau kita perhatikan contoh 3 dan contoh nomor 4. Nah, dari situ kita lihat hubungan antara bilangan kuadrat yang berada di sebelah kiri dengan akar kuadrat atau akar pangkat 2. Sekarang bagaimana dengan akar 3, akar 7, akar 11, atau akar 12? Apakah bilangan-bilangan tersebut mempunyai nilai berupa bilangan bulat seperti pada contoh-contoh sebelumnya? Perhatikan kembali tabel bilangan kuadrat 1 sampai dengan 100 yang sudah saya berikan tadi. Bila dilihat pada tabel tersebut, tidak ada bilangan kuadrat yang nilainya adalah 3, 7, 11, dan 12. Dengan kata lain, akar 3, akar 7, akar 11, dan akar 12 tidak mempunyai nilai yang berupa bilangan bulat. Oleh karena itu, maka contoh-contoh di atas termasuk bentuk akar. Sebagai catatan, bilangan-bilangan bentuk akar memang tidak mempunyai nilai berupa bilangan bulat. Akan tetapi, bentuk-bentuk akar dapat disederhanakan. Misalnya, akar 12 adalah suatu bentuk akar. Akar 12 dapat disederhanakan menjadi 2 akar 3. Contohnya lagi, akar 20 adalah suatu bentuk akar. Akar 20 dapat disederhanakan menjadi 2 akar 5. Untuk langkah-langkah dalam menyederhanakan bentuk akar, kalian bisa mengikuti video ini pada bagian selanjutnya. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara menyederhanakan bentuk-bentuk akar. Untuk menyederhanakan bentuk-bentuk akar, yang perlu kalian ingat adalah bilangan-bilangan kuadrat mulai dari 1 sampai dengan 100. Perhatikan bilangan-bilangan kuadrat yang saya beri warna merah ini. Paling tidak kalian harus menghafalkan 10 bilangan kuadrat ini, supaya kalian nanti dalam menyederhanakan bentuk akar menjadi lebih mudah. Kita akan membahas bagaimana cara-cara menyederhanakan bentuk akar melalui contoh-contoh berikut ini. Contoh nomor 1. Sederhanakan bentuk akar 12. Yang pertama harus kalian lakukan dalam menyederhanakan bentuk akar adalah membagi bilangan yang berada di dalam akar dengan bilangan-bilangan kuadrat. Ini saya sudah membuat tabel pembagian bilangan yang berada di dalam akar, yaitu 12 dengan bilangan-bilangan kuadrat.
kita tuliskan bilangan-bilangan kuadrat yang akan kita gunakan sebagai pembagi dari 12 pada kolom yang pertama. Pada contoh ini, bilangan kuadrat yang kita gunakan adalah 1, 4, dan 9. Sedangkan untuk hasil pembagiannya, mari kita lihat. 12 dibagi dengan 1, hasilnya adalah 12. Kemudian 12 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 3. Kemudian 12 dibagi dengan 9, di sini tidak dapat menghasilkan bilangan bulat, sehingga hasil dari 12 dibagi 9 tidak kita tuliskan atau tidak ada. Setelah kita membagi bilangan yang akan kita sederhanakan dengan bilangan-bilangan kuadrat, maka selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mencari pasangan bilangan pembagi dan hasil baginya untuk kita gunakan menyederhanakan bentuk akar tersebut. Pada contoh ini, pasangan bilangan pembagi dan hasil bagi yang kita gunakan adalah 4 dan 3. Sehingga akar 12 dapat kita tuliskan sebagai akar 4 kali 3, atau akar 12 sama dengan akar 4 kali akar 3. Selanjutnya, bentuk tersebut dapat kita tuliskan menjadi akar 4 dikalikan dengan akar 3. Ingat kembali bahwa nilai dari akar 4 adalah 2. Sedangkan nilai dari akar 3 tidak mempunyai nilai berupa bilangan bulat. Sehingga bentuk tersebut dapat kita tuliskan lagi menjadi 2 kali akar 3. Bentuk yang terakhir sudah merupakan bentuk yang paling sederhana. Akan tetapi biasanya pada buku-buku teks penulisannya adalah 2 akar 3. Jadi bentuk sederhana dari akar 12 adalah 2 akar 3. Contoh nomor 2. Sederhanakan bentuk akar 50. Seperti pada contoh yang sebelumnya, pertama-tama kita buat tabelnya dulu, kemudian isi kolom bagian kiri atau bagian pembagi dengan bilangan-bilangan kuadrat yang akan kita gunakan untuk membagi bilangan di dalam akar. Bagian kolom pembagi di sini sudah saya tuliskan. Bilangan-bilangan pembaginya adalah 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan 49. Pada bagian kolom hasil maka didapatkan sebagai berikut. Bagian yang tidak diberi angka berarti hasil baginya bukan merupakan bilangan bulat. Selanjutnya kita akan mencari pada tabel tersebut pasangan pembagi dan hasil baginya. Pada contoh ini pasangannya yaitu 25 dan 2. Dan mengikuti langkah yang serupa pada contoh sebelumnya, maka akar 50 dapat ditulis sebagai akar 25 kali 2. Bentuk ini dapat dituliskan lagi menjadi akar 25 kali akar 2. Akar 25 mempunyai nilai 5. Sedangkan akar 2 tidak mempunyai nilai yang berupa bilangan bulat. Sehingga penulisannya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu 5 kali akar 2. 5 kali akar 2 dapat ditulis menjadi 5 akar 2.
Jadi bentuk sederhana dari akar 50 adalah 5 akar 2. Selanjutnya contoh nomor 3. Sederhanakan bentuk 2 akar 18. Langkah-langkah menyelesaikan soal ini masih sama seperti dua contoh sebelumnya. Yang pertama, buat tabelnya lebih dahulu. Kemudian tulis bilangan di dalam akarnya. Dalam hal ini yang saya beri lingkaran. Meskipun pada soalnya ada bilangan lagi sebelum akar, akan tetapi yang ditulis di sini tetap angka yang berada di dalam akar, yaitu 18. Setelah membuat tabel, maka langkah selanjutnya isikan bilangan yang akan digunakan sebagai pembagi dari 18. Ingat, yang digunakan sebagai pembagi adalah bilangan-bilangan kuadrat. Pada tabel sudah saya tuliskan pembaginya adalah 1, 4, dan 9. Kemudian isi kolom hasil dengan bilangan-bilangan yang sesuai dengan pembagian yang dimaksudkan. Pada contoh ini 18 dibagi 1 hasilnya adalah 18. Kemudian 18 dibagi 4 tidak mempunyai hasil yang berupa bilangan bulat, maka hasilnya tidak kita tuliskan atau tidak ada. Kemudian 18 dibagi 9 hasilnya adalah 2. Perhatikan angka yang digunakan sebagai pasangan pembagi dan hasil dari 18. Maka 2 akar 18 dapat dituliskan menjadi 2 akar 9 kali 2. Bentuk tersebut dapat dituliskan menjadi 2 buka kurung akar 9 kali akar 2 tutup kurung sama dengan 2 buka kurung 3 kali akar 2 tutup kurung. Selanjutnya kalikan bilangan 2 dengan bilangan 3 yang saya beri lingkaran warna merah sehingga menghasilkan 6 kali akar 2. Penulisan pada buku-buku pelajaran biasanya hanyalah 6 akar 2. Sehingga bentuk sederhana dari 2 akar 18 adalah 6 akar 2. Dari pembelajaran pada video kali ini, kesimpulannya adalah 1. Bilangan kuadrat adalah bilangan yang diperoleh dari hasil mengalikan suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Kedua, bentuk akar tidak mempunyai nilai yang berupa bilangan bulat. 3. Bentuk akar dapat diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana atau dapat disederhanakan. Pada video pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari operasi matematika yang berlaku pada bentuk-bentuk akar. Apabila pada video ini kalian masih belum memahami tentang materinya, kalian bisa bertanya langsung kepada saya melalui grup WhatsApp, atau kalian bisa browsing di video-video pembelajaran lain yang berkaitan dengan bentuk akar. Sekian video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Saya berharap kalian semua di rumah bisa memahami apa yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Sampai berjumpa lagi pada video-video pembelajaran selanjutnya.
Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.